Yang siap sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja dengan Bapak Gembala, baik di YouTube, Instagram, Facebook, di TikTok juga. Saudara pasti diberkati dengan firman Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk 1 Januari 2024. Tahun ini 366 hari. Biasanya 365 hari ya. Tapi ada tambahan 1 hari untuk kita diberkati Tuhan. Mari kita lewati setiap hari berkemenangan. Setiap hari kita bersama Yesus penuh dengan kemenangan setiap hari. Karena Tuhan berjanji Roma 8 ayat 37, kita lebih dari pemenang. Sehingga saya berdoa ada banyak kemenangan-kemenangan yang engkau terima sepanjang 2024 ini. Tahun penuh dengan kemenangan. Saya ajak kita sama-sama membaca dengan tema hidup berkemenangan setiap hari. Dari kitab Matius 6 ayat yang ke-34. Mari sama-sama kita membaca. 1, 2, ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sama-sama katakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat ini mengajarkan kita bahwa jangan khawatir hari esok. Di Matius 6 ayat 25 sampai kepada ayat yang ke-34, pesan Tuhan di sini adalah jangan khawatir. Jangan kita bawa kesusahan hari ini kepada esok hari. Karena esok hari ada kesusahan sendiri. Kesusahan tahun 2023 kita tinggalkan. Jangan bawa ke tahun 2024. Maka khotbah di malam tahun baru semalam saya mengajarkan ke jemaat, jangan bawa sakit hatimu yang 2023 ke 2024. Kalau saudara membawa sakit hatimu, entah itu sama istri, suami, sama teman bisnis, sama teman kerja, sama mertua, sama ipar, sama siapapun. Kalau sakit hatimu kau bawa ke tahun 2024, saya pastikan hidupmu overload. Kelebihan beban. Beban itu gak perlu dibawa lagi. Udah, lepaskan dengan pengampunan, selesai. Lompat ke 2024 tanpa sakit hati. Saya menyampaikan di semalam bahwa sakit hati itu sampah. Jangan buat tubuhmu tong sampah. Sakit hati itu sampah. Buanglah sampah itu di tempatnya. Jangan simpan sakit hati dengan si A, sakit hati dengan si B, sakit hati dengan mertua, sakit hati dengan ipar, sakit hati dengan teman pelayanan, sakit hati dengan kawan kerja. Jangan. Itu beban hatimu tambah. Bahkan minggu semalam saya ingatkan juga, jangan bawa beban hutangmu ke 2024. Bagaimana Pak kalau belum dibayar tahun 2023? Pesanku semalam, supaya saudara daftar list utang saudara kepada siapa saja. Kalau ada 6 daftar utang saudara, si A, si B, si C, si D, si F. Jangan tambah lagi yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9. Saudara akan menambahi bebanmu lagi di tahun 2024. Bertekadlah tahun 2023 itu udah closing, stop di situ berutang. 2024, imani engkau bebas utang. Kalaupun meleset 2025. Sehingga saudara tidak akan hidup dengan banyak beban. Banyak utang, banyak beban hidupmu. Jelas, hidupmu pasti tidak akan plong. Hidupmu pasti tidak akan mudah bahagia. Tidak mudah senyum dan tidak mudah ketawa. Pesanku samamu, kurangi beban teman-temanmu yang gak perlu. Temani yang perlu saja. Bahkan tadi pagi saya khotbahkan, lihat yang perlu saja, dengar yang perlu saja, pikir yang perlu saja. Yang gak perlu buang. Life is too short. Hidup sangat singkat. Ngapain kau berteman yang membebani hatimu?
yang meracuni hatimu, yang mengkhianati hidupmu, yang selalu toksik samamu. Let go. Lebih bagus temanmu sedikit tapi kau sehat, daripada temanmu banyak pikiranmu. Saya nggak larang sebanyak mungkin temanmu, tapi carilah teman yang mensupportmu. Carilah teman sejati, di depanmu dan di belakangmu sama. Jangan di depanmu nampaknya baik, di belakangmu dia hancurkan dirimu. Untuk apa kau berteman dengan orang yang toksik begitu, orang yang munafik begitu? Lebih bagus sedikit teman, tapi sejati. Ya udahlah, kalau untuk teman say hello oke aja. Jadi saya mengajak sama saudara, kurangi beban hidupmu. Saya ajak hari ini, jangan khawatir. Bagaimana caranya supaya kita hidup berkemenangan? Yang pertama, saya ajak kita sama-sama. Hidup dalam iman bukan dalam kekhawatiran. Matius 6 ayat 31-32, sama-sama kita baca, 1, 2, ya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Terus, apakah yang akan kami pakai? Terus, sebab semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Terus, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bahwa saya memerlukan semuanya itu. Tuhan bilang dalam Matius 6 ayat 25 sampai ayat 34, ini bicara jangan khawatir. Yang dikhawatirkan manusia ini apa? Masalah makanan, masalah minuman, masalah pakaian. Mungkin beberapa di antaramu kekhawatiran jodoh belum datang-datang sampai 2024 ini. Tuhan tahu engkau sedang menantikan itu. Yang penting anakku, kau siapkan dulu kualitas hidupmu. Kau siapkan dulu engkau hidup yang berkualitas, supaya yang datang itu yang berkualitas padamu. Karena manusia akan menarik yang kepada yang sama. Ada banyak kekhawatiran, terus Tuhan memberikan pembanding. Lihat burung di udara. Burung di udara tidak menabur, tidak menuai, tapi diberi makan. Lihat ke bawah, ada bunga bakung di ladang, di padang. Bunga bakung di padang, di situ ada banyak bunga yang berwarna-warni. Sampai Tuhan Yesus berkata, Raja Salomo aja nggak sebagus itu bajunya. Apalagi engkau anakku. Jangan khawatir apapun. Ayub 3 ayat 25 bilang begini. Ayub 3 ayat 25. Coba dibuka. Apa yang kita khawatirkan itu yang jadi bagi kita. Apa yang kita takutkan itu yang jadi bagi kita. Mari sama-sama baca. 1, 2, ya. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi apa yang engkau pikirkan, yang kau takutkan itu yang datang. Apa yang kau cemaskan itu yang jadi. So, my children, Bapak Ibu yang saya kasihi, hati-hati dengan pikiranmu. Ini poin ketiga nanti. Hati-hati dengan apa yang kau pikirkan. Karena apa yang kau pikirkan itu punya magnet. Bisa terjadi. Sehingga tahun 2024 ini pikiranmu pikiran positif. Pikiran yang beriman. Pikiran yang berkemenangan. Pikirkan bahwa engkau berhasil, sukses, diberkati Tuhan. Yang penting apa yang di tanganmu kerjakan sekuat tenagamu. Saya ajak semua kita sama-sama lepaskan kekhawatiran. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi saya katakan hidup oleh iman. Jangan hidup oleh perasaan. Perasaan itu naik turun, up down. Tapi kalau orang beriman, dasarnya kuat. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Apa yang kita harapkan, apa yang belum kita lihat, itulah iman. Ibrani 11 ayat yang pertama. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kau harapkan 2024? Tepuk sebelahnya, apa yang kau harapkan 2024? Ya, ses. Ya. Ada yang mengharapkan dapat jodoh. Ada yang mengharapkan punya pekerjaan. Ada yang mengharapkan
punya mobil, punya rumah. Ada yang mengharapkan dia dipakai Tuhan, melayani Tuhan di rumah Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Amin. Aku berdoa engkau semua 2024 jadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Tuhan berharap samamu. Serius. Tuhan berharap engkau jadi pelayan. Karena Tuhan katakan banyak tuayan, tapi pelayan sedikit. Tuhan sangat mengharapkan 2024 engkau menyerahkan hidupmu di pelayanan. Bisa di cell group, bisa di komunitas, bisa di ibadah raya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Inti hidup berkemenangan adalah hidup oleh iman. Ingat, kita tidak hidup oleh perasaan. Perasaan kita itu bisa naik turun, up down. Tapi iman kita adalah dasar yang kokoh. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Saudara, kita tahu sama-sama iman Thomas melihat dulu baru percaya. Tapi Tuhan bilang, percaya dulu baru melihat. Tapi kita enggak, kita maunya lihat dulu baru percaya. Itu enggak iman. Tapi engkau belum melihat 2024 ini. Tapi di awal hari pertama ini engkau datang ke rumah Tuhan ini. Engkau beriman dan engkau percaya hidupmu diberkati. Engkau percaya hidupmu naik tidak turun. Engkau percaya engkau melimpah tidak kekurangan. Engkau percaya engkau sehat tidak sakit. Engkau percaya keluargamu dipulihkan menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau percaya bahwa apa yang dipegang tanganmu berhasil diberkati Tuhan. Engkau percaya perjalananmu diberkati Tuhan. Berdoa dengan iman. Hidup dengan iman. Iman itu tumbuh ketika engkau baca Alkitab. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Makanya ketika engkau sedang dengar firman seperti ini, imanmu sedang dicas. Walaupun beberapa di antaramu mungkin kecapean main kembang api tadi malam. Karena waktu kecil kurang main kembang api, gak ada modal. Tapi tadi malam mungkin kau habiskan sampai jam 2, jam 3 kejar-kejaran di atas seng. It's okay. Jesus loves you. Walaupun engkau agak sayu-sayu lihat saya kayak terbang Pak Suheri ini. Apakah ini malaikat baju putih pula dia kulihat. I still stay here. Jesus love you. Dengan engkau datang aja di hari pertama ini, Tuhan sangat senang sama. Karena banyak orang lupa rumah Tuhan di hari pertama. Mereka ingat rumah makan. Tapi gak apa-apa, habis rumah Tuhan rumah makan. Dan ingat anak Tuhan itu suka mentraktir, bukan ditraktir. Ya, saya ajar kalian mulai sekarang, jangan mental diberi. Saudara harus mental memberi. Mana lebih enak, memberi atau diberi? Mana lebih baik, memberi atau diberi? Mana lebih suka, dikunjungi atau mengunjungi? Bagus. Kalau ada di antaramu bilang, aku kepinginlah dikunjungi, udah diimpus dulu lah kau. Masuk rumah sakit, masuk ICU, masuk ruangan, berdikunjungi. Kalau saya bilang Tuhan kalau bisa aku jangan dikunjungi, aku mau mengunjungi. Karena orang yang mengunjungi itu orang sehat. Orang yang dikunjungi itu orang sakit. Orang yang ditraktir itu orang miskin. Orang yang mentraktir itu orang kaya. Kaya bukan karena banyak uang. Kaya karena hatimu murah hati. Kaya karena hatimu suka memberi. Amin. Saya berdoa sama saudara. Tapi nggak salah kok kalau ada orang yang mentraktirmu pulang dari sini. Jangan tolak, itu juga berkat. Ya, nanti kalau di kedai pangsit pas mau bayar tolak-tolakan. Akulah. Wah, itu baru seru ya. Jangan pura-pura pulang, pura-pura kamar mandi, pura-pura sibuk main HP. Jangan ya. Ingat siapa yang mengajak, dia yang bayar. Itu rumus pentraktiran.
Berani ngajak, berani bayar. Bagus, sudah terlatih semua anak-anak Tuhan di sini ya. Jadi kalau ada temanmu nanti ngajak-ngajak besok, ayo kita makan di sini. Kau ngajak, berani bayar. Saya ajak semua sama saudara-saudara hari ini. Percaya dulu, baru melihat. Katakan, saya percaya dulu baru melihat. Saya percaya saya berhasil 2024. Saya pasti melihat. Saya berhasil, saya diberkati Tuhan 2024. Saya pasti melihat. Apa yang kau percaya, engkau akan melihatnya. Asal engkau tidak bimbang dan tidak ragu. Apa yang kau percayai dengan iman, tanpa bimbang dan tanpa ragu, terjadilah padamu. Itulah firman Allah Markus 11 ayat 23-24. Apabila engkau tidak bimbang, apabila engkau tidak ragu sedikit pun, apa yang kau minta terjadi padamu. Bahkan ketika engkau berdoa, the power of imagination. Hayalkan, bayangkan itu sudah ada. Di otak alam bawah sadarmu itu sudah ada. Itu bukan saya bilang, itu Markus 11 ayat 23-24. Apabila engkau meminta, maka engkau seolah-olah telah menerimanya. Kalau engkau sakit, bayangkan kau sehat, bekerja. Kalau engkau jomblo, udah usiamu mungkin 24-25 jatuh tempo. Seperti deposito. Kau bayangkan bahwa waktu yang indah Tuhan berikan kepadamu. Seseorang yang mengasihimu. Seseorang yang sayang samamu. Jangan bayangkan yang negatif. Bayangkan yang baik. Orang yang berkemenangan, dia hidup dengan percaya. Bukan melihat. Maka dikatakan dalam Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dari iman kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya berdoa saudara lewati 366 hari di tahun 2024, setiap hari hidup dengan iman. Dengan iman artinya engkau percaya penyertaan Tuhan. Yesaya 41 ayat yang ke-10 saya tambahkan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman ini bawa pulang dengan iman. Jangan takut melewati 2024 ini. Satu hari pun jangan boleh ketakutan ada padamu. Mungkin ketakutan bisa melintas. Rasa takut, rasa cemas bisa terjadi pada setiap orang, termasuk saya. Tapi Tuhan katakan, jangan tinggal dalam ketakutan. Jangan dikuasai ketakutan. Karena tadi Ayub 3 dengan ayat 25, apa yang kau takutkan bisa terjadi padamu. Apa yang kau cemaskan bisa terjadi padamu. Jadi cepat tepis khawatir itu. Cepat buang rasa takut itu. Rasa takut itu manusiawi. Semua juga bisa ada muncul rasa takut. Tapi cepat tepis dengan apa? Dengan iman. Engkau percaya. Ayat berkata, Yesaya 41 ayat 10, jangan takut sebab aku menyertaimu. Yang menghilangkan rasa takutmu dan rasa takutku penyertaan Tuhan. Kita nggak tahu 2024 ekonomi bagaimana. Ada info berkata Indonesia di depan kebangkrutan. Karena negara lain sudah bangkrut. Ada yang berkata bahwa penyakit baru akan muncul. Ada yang berkata politik akan tidak aman. Terlalu banyak informasi-informasi yang muncul. Yang bisa menimbulkan ketakutan dalam diri kita. Tapi apapun yang terjadi 2024, saya percaya kalau penyertaan Tuhan ada pada saudara dan ada pada saya, rasa takutmu pasti hilang. Rasa takutmu akan berubah dengan rasa tenang yang berasal dari Allah. Jangan takut, jangan bimbang, Tuhan pasti menolong engkau. Bahkan dia berkata, tangan kanan Bapa, tangan kanan Tuhan Yesus memegang engkau sampai kau menang. Tuhan tidak izinkan engkau kalah. Tuhan tidak mau engkau kalah dengan apapun pertandingan hidup. Engkau kalah
kalau engkau menyerah. Dengar baik anak-anakku, Bapak Ibu yang saya kasihi. Ketika saudara menyerah dalam hidupmu, itulah titik kekalahan. Pesanku, never give up. Don't give up. Jangan menyerah. Kalau engkau kehabisan cara, Tuhan punya cara. Kalau kau kehabisan tenaga, Tuhan punya tenaga. Kalau kau kehabisan akal, Tuhan punya ide dan punya akal. Sepanjang engkau masih punya Tuhan, engkau punya cara. Orang tahu 1001 cara ke Roma. Itu orang loh. Apalagi Bapa di sorga. Lebih dari 1001 cara menolongmu. Dan cara Tuhan di luar pikiran. Makanya 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah kau pikirkan. Apa yang tidak pernah kau dengar. Apa yang tidak pernah kau lihat. Apa yang tidak pernah timbul di hatimu. Diberikan Tuhan kepada orang yang mengasihi Dia. Kalau engkau mengasihi Tuhan, di luar pikiranmu, yang kau pikir itu kutuk, ternyata itu berkat. Yang kau pikir itu adalah masalah, ternyata itu kebaikan. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dalam sejarah hidupku, saya pernah mengalami yang namanya kebangkrutan, masalah rumah tangga yang berat, mendidik anak yang berat, kesehatan yang berat, hubungan yang dengan mertua cukup berat. Ada banyak aspek dalam hidupku titik terendah. Tapi saya melihat tangan Tuhan. Setiap titik terendahmu akan dipakai Tuhan menjadi titik tertinggi dalam kehidupanmu. Setiap lembah kekelaman yang kau lewati akan menjadi cahaya kehidupan yang dimana engkau dipromosikan Tuhan, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ayo, jangan takut, Tuhan menyertaimu. Tepuk sebelahnya, Tuhan menyertaimu. Jangan takut ya. Jangan takut ya. Amin. Amin. Jangan takut. Apapun masalahmu, jangan takut. Hadapi. Hadapi. Orang bilang hadapi dengan berani. Kalau saya bilang hadapi dengan iman. Kalau hadapi dengan iman itu artinya hadapi dengan penyertaan Tuhan. Kalau hadapi dengan berani mungkin dengan kekuatan sendiri masih. Tapi kalau saya berkata hadapi dengan iman. Dan selalu memperkatakan imanmu. 2 Korintus 4 ayat 13 coba dibaca. 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman. Baru dengar ada roh iman ya. Ternyata iman itu ada di sini rohnya loh. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Spirit iman yang sama. Saya dengan Gamaliel, saya dengan Prengki, dengan yang memiliki roh iman yang sama, spirit yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami berkata-kata. Karena kami punya spirit yang sama, kami punya roh yang sama. Maka pesanku kalau engkau cari jodoh, punya roh iman yang sama. Jangan sampai engkau berpacaran dengan roh iman yang berbeda. Jangan sampai engkau berpacaran yang kitab 1 berkata boleh poligami, kitabmu berkata nggak boleh poligami. Tabrakan. Kitab dia nggak melarang poligami, kitab kita melarang poligami. Itu udah beda jauh. Kitab kita jelas berkata balas kejahatan dengan kebaikan, ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Itu anak Tuhan Yesus. Berkati musuhmu, berkati yang menyakitimu. Itu kitab yang diberikan Tuhan Yesus. Kitab yang lain belum. Makanya enak ketemu dengan roh yang sama. Roh iman yang sama. Kami ngomong, wah kita akan melakukan pelayanan seperti ini kesana kesini. Wah betul, bagi Tuhan gak ada mustahil. Ayo kita kerjakan. Ada roh yang sama, nyambung. Chemistry-nya enak. Bukankah begitu kalau engkau jumpa seorang calon pacar, enaknya kan kalau nyambung. Betul? Pernahkah kau jumpa dengan seseorang, mukanya ganteng tapi ngomong gak nyambung-nyambung? Ada orang cantik tapi gak nyambung-nyambung, apa yang kita bilang, apa yang dijawab dia, larinya entah kemana. Pasti kau akan berpikir tereliminasi. Ini tidak lulus kualifikasi, sehingga cocok untuk eliminasi. Roh iman yang sama. Kami memperkatakan bagi Tuhan tak ada mustahil. Dia memperkatakan bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin.
Dia berkatakan 2-3 orang sehati. Tuhan menjawab doa. Orang yang beriman memperkatakan imannya. Ingat, apa yang kau harapkan 2024? Perkatakan. Sama-sama katakan, apa yang kuharapkan 2024? 1, 2 ya. Apa yang kuharapkan 2024? Ku perkatakan setiap hari. Ya, apa yang kau perkatakan itu punya kuasa. Jangan perkatakan keadaan. Jangan perkatakan situasimu. Wah, gak ada yang mau sama aku ini jelek, aku ini cacing tanah liat, hina dina tak berdaya. Apapun tidak ada, aku ini apa-apalah, gak ada apa-apanya aku ini. Memang betul kau gak ada apa-apanya. Jadilah seperti perkataanmu. Gak ada orang yang dekati aku, jadilah seperti katamu. Aku ini jelek, makin lama kau lihat dirimu kayak kuntilanak. Karena kau yang mengundang kuntilanak itu. Karena apa yang kau perkatakan. Kau perkatakan, kalau engkau jualan, mungkin beberapa di antaramu jualan di online. Atau jualan di satu tempat, perkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Kolose 3:17, apa yang kau perkatakan, apa yang kau perbuat, lakukan dalam nama Yesus. Apa yang kau perkatakan, apa yang kau lakukan, lakukan dalam nama Yesus. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan dan perbuatan, atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, saya lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau kuliah dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mau ngambil S2 dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ngambil S3 dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka yang sebelahnya kan teman kita sebelah pakai dalam nama yang mereka percayai. Kita enggak, dalam nama Tuhan Yesus. Makan aja dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kau inginkan 2024? Perkatakan. Bahkan tuliskan di diarimu resolusi. Sudahkah engkau buat resolusi 2024? Sudah ada mulai kau buat? 1, turun berat badan 5 kilo. 2, baca Alkitab setahun selesai. Ya, kita sudah mulai ya. Hari ini hari pertama. Kita baca tadi Kejadian 1, Kejadian 2, Mazmur 1 dan Matius 1. Besok hari yang kedua. Ayo gabung sebelum ketinggalan. GGMA, Gerakan Gemar Membaca Alkitab. Ayo gabung. Ada grupnya, sekarang sudah hampir 90 orang. Nanti siapa yang nggak bisa, nggak apa-apa di tengah jalan. Tapi kita motivasi terus. Ayo. Ya, 3,5 pasal atau 4 pasal per hari. Pasti bisa. Sama-sama kita ya, saling menguatkan. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara, apa yang kau percayai, apa yang kau imani, perkatakan. Jangan suka memperkatakan situasi hidupmu. Jangan suka memperkatakan keadaanmu. Kalau engkau ingin punya keturunan, belum punya keturunan, perkatakan dalam nama Yesus. Seorang baby tidak lama lagi datang di rumah ini. Dalam nama Yesus, anakku segera datang oleh kasih karunia Tuhan. Perkatakan. Kalau engkau sakit, perkatakan, dalam nama Yesus aku sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam kitab 1 Petrus dikatakan, oleh bilur-bilurnya aku sehat. Kalau engkau berusaha, perkatakan terus. Sembari engkau memaksimalkan, excellent. Pengkhotbah 9 ayat 10, apa yang di tanganmu, kerjakan sekuat tenaga. Saya berdoa 2024 tidak ada yang pemalas. Karena pemalas pasti miskin. Karena pemalas jangan makan, kata Tuhan. Dalam kitab Tesalonika, pemalas jangan makan. Saya berdoa engkau menjadi orang yang rajin, yang lebih tertib. Jangan ada yang menganggur. Anak Tuhan Yesus tidak boleh menganggur. Anak Tuhan Yesus itu pekerja. Anak Tuhan Yesus itu rajin. Ya, anak-anak gadis, tertariklah engkau dengan laki-laki yang rajin. Walaupun mukanya itu tidak jelas. Yang penting dia memiliki spirit pekerja keras, rajin. Itu yang dicari Tuhan, bukan pemalas. Yang main game aja kerjanya terus. Bodoh seorang wanita mencintai laki-laki. Pagi game, siang game, sore game, malam game. Nanti kau pas melahirkan, entar dulu mah, aku masih sedang main game, lagi diserang ini mah. Baru kau, nyesal aku milik kau. Dia diingatkan Pak Suheri pada waktu itu. Di 1 Januari 2024. Sebenarnya ketika itu aku pulang, aku udah memutuskan kau. Karena pagi kau game, siang kau game, sore kau game, malam kau game.
Tapi dasar mataku buta. Sebelum kau menyesal. Kalau dia pemain game masih belum menang dengan gamenya, jangan mau menikah dengan dia. Apakah game salah? Tidak. Boleh game 20 menit, it's okay. 30 menit. Tapi kalau kau punya suami, pagi game, siang game, malam game, sampai tengah malam pun game. Kau nanti demam tinggi, dia masih main game. Bayangkan itu, karakter gak diubah seketika. Karakter tidak diubah karena pernikahan. Bahkan pernikahan membuat karakter banyak lebih hancur. Walaupun ada yang baik sangat sedikit. Cari laki-laki yang mau menjadi pekerja. Saya berdoa setiap saudara menangkap pesan Tuhan. Hiduplah oleh iman. Tiap hari saya perkatakan iman saya. Saya sehat. Ayo sama-sama coba praktek. Sama-sama katakan iman. Katakan saya sehat. Lebih semangat. Saya sehat. Saya diberkati. 2024 tahun berkemenangan. Apa yang saya kerjakan berhasil. Tuhan menyertai saya. Tuhan mempertemukan saya dengan orang yang baik, dengan orang yang tepat. Dalam Tuhan Yesus, imanku bertumbuh, rohaniku bertumbuh, jiwaku sehat, tubuhku sehat. Aku naik tidak turun, aku melimpah tidak kekurangan. Aku diberkati supaya aku menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, amin. Untuk anak-anak gadis, boleh kau tambahkan sikit-sikit untuk pribadimu. Aku makin cantik. Nanti kau lihat, kau bercermin lama-lama, iya ya, kau makin cantik ya. Tuhan mempercantikmu karena Tuhan tahu keinginan kau ingin cantik. Ya, kalau engkau juga, aku mau langsing, nggak apa-apa, ucapkan dengan iman dan sempurnakan dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati dan sia-sia. Harus ada. Nggak iman namanya kalau nggak ada perbuatan. Yang kedua, mengatur cara hidupmu. Atur cara hidupmu. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari adalah jahat. Lucu, coba pikir semua, ini kan mahasiswa. Apakah ada waktu yang jahat? Apakah ada hari yang jahat? Hari apa hari jahat? Tanggal berapa tanggal jahat? Kamar berapa kamar jahat? Sapul Tulu, siapa bilang Sapul Tulu? Kok terdengar kamar Sapul Tulu, kamar kamar 13 nya kamar jahat. Gak ada itu. Gua sama saya tidur di kamar 13, tidur aku. Mana ada kamar 13 kamar jahat? Kenapa ini dikatakan hari-hari ini adalah jahat? Bahasa Yunaninya poneros. Katakan poneros. Maksudnya, waktu yang kau gunakan 24 jam sehari, 366 sehari dalam tahun 2000, setahun dalam 2024 ini. Kau gunakan waktu 30 atau 31 hari sebulan. Tetapi kualitas hidupmu makin turun, makin turun, makin turun, gak karu-karuan. Makin hancur, makin hancur, makin hancur. Itu yang disebut jahat. Jadi waktu yang kau pakai itu membuat dirimu makin hancur. Ada orang menggunakan waktu makin rokok, makin merokok, narkoba, free sex. Lama-lama AIDS. Lama-lama dia menjadi orang yang terpuruk, menungkik ke dasar laut. Ada orang memenuhi Matius 5 ayat 48. Coba buka bang. Matius 5 ayat 48. Kata sempurna di situ adalah teleos. Yang tadi jahat itu poneros. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Apakah kita bisa sempurna sama seperti Bapa di sorga? Maksud sempurna di situ adalah semakin hari hidupmu semakin berkualitas. Semakin hari hidupmu semakin serupa Yesus. Semakin hari engkau semakin matang. Semakin hari engkau semakin berkarakter. Semakin hari engkau semakin dewasa. Semakin hari engkau semakin bertanggung jawab.
semakin hari orang melihat hidupmu sama seperti Yesus. Itu yang disebut teleios. Waktu yang kau gunakan membuat engkau lebih matang. Waktu yang kau gunakan membuat engkau lebih sehat. Lebih baik cara hidupmu. Keuanganmu lebih sehat. Keuanganmu lebih benar. Cara hidupmu dari bangun pagi sampai malam tidur benar. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Di sini banyak kekurangan orang Kristen. Saya lama mengamati ini. Kenapa orang menyembah patung, menyembah dewa-dewa lain, hidupnya sukses, melimpah dengan kebaikan, melimpah dengan berkat-berkat yang lain. Saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Tengah-tengah saya berdoa, saya berpikir, Tuhan munculkan ayat Efesus 5 itu. Cara hidup anak-anakku masih banyak membuang waktu. Mereka masih mau kumpul dengan pencemooh, masih mau kumpul dengan gosip. Untuk apa waktumu 2 jam, 3 jam dengan bergosip? Maka Mazmur 1 ayat 1 berkata, jauhi penggosip karena hidupmu akan menurun dan tidak berkualitas. Cari temanmu yang membawa engkau naik ke atas. Jauhi temanmu yang membawa engkau turun ke bawah. Gaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya ajak semua sama-sama memahami, kalau engkau makin baik 2024 ini karena pergaulanmu baik. Kalau engkau makin buruk 2024 ini karena pergaulanmu buruk. 70% pengaruh pergaulan. Siapa temanmu 5, itu dirimu. Tunjukkan circle-mu sama aku 5, itulah dirimu, gak jauh. Karena manusia akan menarik kepada yang sama. Burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Penggosip akan duduk di tempat yang sama. Orang yang suka hedonisme akan suka dengan hedonisme. Perhatikan cara hidup. Dari bangun pagi sampai malam, apa yang kau kerjakan? Sosial media kah? Terus kau scroll. Ini lumayan beli, hanya lihat-lihat. Sakiti matamu aja itu. Kalau cara hidupmu gak berubah, engkau sia-sia ikut Tuhan Yesus. Saya amati dalam. Kenapa ada orang ikut Tuhan Yesus? Maaf. Pinjaman uang di mana-mana. Mengemis-ngemis. Hei, Bapa di sorga malu kalau kau minta-minta. Ini anakku tadi WL, Jamie. Kalau dia minjam-minjam uangmu, aku malu. Ingat, Bapamu itu Tuhan Yesus. Kalau engkau minta-minta sama orang, minjam-minjam untuk makan, Bapa di sorga itu sedih. Anakku, kau anakku. Aku Bapamu, pencipta langit dan bumi. Engkau tidak seperti itu. Lihat anak bungsu yang lari dari rumahnya, sangkut di kandang babi. Baunya bukan main, miskinnya bukan main, kurusnya bukan main. Dipeluk oleh bapaknya, diganti baju baru, sepatu baru, cincin. Karena anak bapak itu punya status. Engkau anak Bapa di sorga, anak raja di atas segala raja. Anak yang diberkati Tuhan. Anak yang diberkati Tuhan. Saya berdoa semua saudara adalah orang semakin naik, tidak turun. Tapi Tuhan tegas hari ini, perhatikan cara hidup. Ingat anakku, anak muda, anak gadis. Kalau engkau mau jadi orang hebat, engkau harus ahli satu bidang. Ahli satu bidang. Ingat ada hukum 10.000 jam. 10.000 jam satu bidang kau kerjai, engkau maestro, engkau ahli. Saya khotbah udah lebih 10.000 jam. Maka saya khotbah, saya bisa kuasai. Di awal-awal saya gugup, saya gemetar, saya takut. Namanya juga pemula. Tapi setelah 10.000 jam, makin lama makin jam terbang tinggi. Seorang pilot 10.000 jam terbang, dia pilot yang handal. Satu bidang kau kuasai 10.000 jam, pasti engkau dikejar siapapun. Mungkin engkau pemain keyboard, mungkin engkau hanya jualan online di bidang mana, atau restoran, atau salon, atau satu bidang apapun, atau memperbaiki HP. Saya percaya satu bidang engkau ahli, engkau akan dipakai. Luar biasa. Perhatikan cara hidupmu dari bangun pagi sampai malam mau tidur. Yang terakhir, yang ketiga, kuasai pikiran. Saya udah khotbahkan tadi ini. Pikirkan yang baik, yang benar,
yang suci, yang kudus, yang mulia, yang sedap didengar. Pikirkan itu, di luar itu buang. Kalau yang najis perzinahan, seleksi, buang. Itu akan merusak dirimu. Pikiran-pikiran gosip-gosip, buang. Pikiran-pikiran yang beracun negatif, buang. Pikirkan sesuai dengan firman Allah. Tuhan memberkati saudara. Saya berdoa, saudara semua diberkati Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.